Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Oke, bertemu lagi nih Bang, sama siapa ya? Siapa hari ini Bang? Tahu. Kakak-kakak guru sekolah minggunya Bang ada? Kira-kira masih ingat gak sih nama-nama kita? Pasti inget dong Bang. Tapi kita perkenalkan. Betul, biar tambah inget ya Bang. Benar banget. Nah, di sini dengan Abang Bram dan Kakak Kak Angel tentunya. Oke. Kita mau ngapain sih nih Bang, biarin semangat sebelum ibadah Bang? Kita mau ibadah sekolah minggu. Dan sebelum mulai ibadah, ice breaking dulu Ice breaking kakak. dulu ya Bang, biar semangat ya. Iya dong. Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa ya Bang, biarin semangat? Pagi-pagi bangun tidur, lihat matahari. Oh, bersinar ya Bang? Bener banget. Cerah ya Bang? Matahari selalu bersinar di pagi hari. Boleh tuh kak, kita nyanyikan matahari bersinar terang. Tapi Bang, sebelumnya nih Bang, kita ajak Apa tuh, yuk Kak? adik-adik di rumah buat bangkit berdiri Bener Bang. banget, kita Siapa tahu di rumah masih ada yang duduk, masih ada yang lemes-lemes kan Bang? siapa tahu ada yang masih makan kak. Betul, coba stopin dulu tuh makannya kita mau ice breaking dulu nih, biarin badannya semangat semua, oke? Oke, makanya diselesaikan dulu, semuanya dipersiapkan. Kitabnya, hatinya, semuanya, dan Laskar Kristus. Siap! Siap, oke kita mulai ice breaking kita. Kita bernyanyi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. Oke, sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Wah. Kita udah menyambut pagi kan Bang, berarti Iya. udah bersuka cita nih Bang, Benar mau mulai banget. ibadah sekolah minggu. Iya. Tapi kayaknya adik-adik masih kurang semangat nih Bang. Iya, masih. Kira-kira Abang masih ada lagu lagi gak sih Bang? Ini harus yang membuat kita harus lebih semangat lagi Apa kak. tuh Bang lagunya Bang? Yang harus mempergerakkan badan-badan kak. Ada lagunya Bang? Ada dong Apa kak. tuh Bang? Kasih tahu dong Bang. Abang ingat lagu Lola Lola kak? Oh yang banyak gerakannya itu Iya ya Bang? benar banget kak. Oke kita nyanyiin ya Bang. Boleh kak. Next. So. Lola 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 Hey Lola 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 Tanganku ke depan kak. ke depan, Tanganku ke belakang. tanganku ke depan dan digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, putar kiri dan kanan, puji namanya. Lagi kak. Lola 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 Lola. Yes. Lola 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 Lola. Kaki, kaki. Kakiku ke depan, Kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, putar kiri dan kanan, puji namanya. Oke Bang. wes, puji Tuhan. Udah semangat ya Bang? Udah makin semangat lagi dong kak. Betul, berarti sekarang saatnya bilang Kita- adik-adik buat duduk kembali. Ya, silakan Lomba adik-adik. duduk manis, Yes, up. up. Oke. Oke adik-adik, karena kita mau mulai ibadah Ya. sekolah minggu nih Bang. Berarti apa nih Bang yang kita persiapin Bang? Ya, Alkitabnya. Betul.
buku tulis juga ya Bang, kalau adik-adik mau nyatet Bener. firman Tuhan. Terus jangan lupa adik-adik persiapin hati dan pikirannya, biarin siap mendengarkan firman Tuhan, Ya. gak bercanda-canda lagi sama adik kakaknya ya Bang. Benar banget Kak. Betul. Dan yang terutama Persembahan, jangan lupa ya adik-adik. persembahannya. Ya, Oke, kita mau mulai ibadah kita. Nyanyinya dipimpin siapa sih Kak? Lupa. Kita kan? Bener. apa? Iya kan bener? Nggak usah baca itu ya. Gak usah. Oh depannya juga? Itu di-cut ya. Biasanya Kak Juli. Iya sama Kak Juli, iya. Tapi nggak apa-apa, pegang aja. Berarti Dari mana dah? ini aja. Berarti kita mulai kan. Oke, mulai Bang. Oke ya. Berarti kita mulai ya Kak ibadahnya. Betul banget Bang. Oke adik-adik, persiapkan hatinya, persiapkan persembahannya, persiapkan Alkitabnya. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu HKBP Celduk. Ya, kita bernyanyi dari lagu Bertemu dalam kasih. Oke, baik. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskanlah Tuanku kehausan jiwaku. Amin. Kita dengarkan hukum Tuhan ibadah sekolah minggu di minggu ini, yaitu terambil dari titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, dan jangan engkau mendambakan akan istrinya.
atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Iya Kak, barusan kita udah dengar hukum Taurat. Nah, banyak kan Kak, ada 10. Betul Bang. Jadi gimana tuh Kak? Sekarang karena kita udah membaca hukum Taurat Bang, berarti sekarang kita mau menyanyi lagi ya Bang? Oh ya, bernyanyi. Ya. Nah, kita mau menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Oke. Menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. saat iblis merayu, Lalu ku berdoa dalam nama Yesus, ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Oke Bang, karena kita mau memasuki firman nih Bang. Iya. Nah, kita mau ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu Ku Rindu Firman Tuhanku. ku rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, Pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Berfirmanlah ya Tuhanku, setiap ku dengar selalu, ku amalkan dalam hidupku. Kuatkanlah aku. Marilah adik-adik kita bersama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan, mulai dari yang lalu hingga saat ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini, itu semua karena berkat Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan pikiran kami, biarlah Engkau yang selalu menerangi hati dan pikiran kami Tuhan. Kuasai kami Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat berkenan di diri kami, agar kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di atas semua yang punya dosa sebelumnya Tuhan, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan dengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat 46 sampai 57. Kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat 46 sampai 57.
kita akan membacanya secara responsoria, secara bergantian. Jadi Amang yang ayat-ayat genap nanti diikuti sama adik-adik semua yang ayat ganjil. Amang yang mulai. Judul dari perikop kita ialah Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh Mesir, seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sesuai dengan perikop dari khotbah kita pada minggu ini tentang Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir. Mungkin adik-adik juga tahu sebelumnya bahwa siapa sebenarnya Yusuf itu. Bahwa Yusuf itu adalah orang Ibrani atau keturunan Israel, keturunan bangsa Israel. Kalau dari garis keturunan dari atas, jadi opung-opungnya di atas itu dimulai dari Abraham. Abraham anaknya Isa, Isa anaknya Yakub, Yakub anaknya Yusuf, dan seterusnya. Jadi Yusuf ini seorang anak yang cerdas, yang pintar, yang bisa membaca pikiran seseorang. Jadi suatu ketika raja yang pada saat itu di Mesir, Raja Firaun, dia bermimpi. Kemudian mimpinya disayembarakan kepada seluruh rakyat di Mesir untuk yang dapat membaca mimpinya. Ternyata satu orang pun tidak ada yang mampu. Kemudian adalah kepala pengawal yang memberitahu bahwa ada seorang yang bisa membaca. Kemudian dipertemukan dengan Raja Firaun, dan kemudian Yusuf bisa mengartikan mimpinya bahwa arti dari mimpi raja itu adalah bahwa di tanah Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan melalui mimpi bahwa ada 7 lembu yang gemuk itu dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Kemudian satu lagi bahwa ada 7 tangkai gandum dimakan yang baik dimakan sama 7 gandum yang kurus. Jadi artinya di sini yang mau ditekankan oleh Yusuf dari dari sikap Yusuf sini bahwa di dalam menghadapi situasi ke depan kita diajak untuk adik-adik diajak untuk menimbun
gandum ya. Menimbun itu artinya menabung atau mengumpulkan sesuatu untuk masa depan. Itu bisa kita lakukan adik-adik melalui ilmu juga bisa ya. Kita menimba ilmu untuk masa depan kita atau mengumpulkan tabungan untuk hari depan. Jadi pandai-pandailah kita berhemat adik-adik ya, supaya nanti ada bekalnya di hari depan. Juga bisa melalui cara-cara lain. Jadi intinya bahwa Yusuf mengajarkan kita bahwa kita harus mampu mengatasi situasi yang sulit sekalipun di hari depan. Itu yang digambarkan melalui 7 tahun kelaparan itu. Nah pada saat itu di seluruh negeri di tanah Mesir semua raja sudah menjerit, sudah kelaparan. Kemudian raja memerintahkan, kamu silakan jumpai si Yusuf. Nah nanti kamu turuti apa yang dikatakannya. Kemudian Yusuf berbaik hati, dia buka semua lumbung-lumbung gandum dan roti, maka semua rakyat Mesir bisa mendapatkannya, sehingga mereka terhindar dari kematian atau kelaparan. Itulah adik-adik secara garis besar bahwa siapa sebenarnya Yusuf ini, bahwa Yusuf adalah seorang anak yang pintar, anak yang cerdas, yang mampu membaca pikiran orang, yang bisa menyiapkan untuk hari depan melalui gandum dan roti. Jadi nanti mungkin selanjutnya bisa dijabarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Jadi demikian yang dapat Amang sampaikan secara garis besar. Terima kasih, kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Kembali Tuhan kami berdoa atas segala firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pegangan buat kami untuk kami dapat melewati hari-hari hidup kami, khususnya kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biar Engkau bimbing, Engkau ajari untuk bisa meniru apa yang dilakukan oleh Yusuf Tuhan, agar kami mulai menabung, menimba ilmu untuk hari depan kami, agar kami menjadi manusia yang berguna di hari depan, di hadapan orang tua kami, keluarga kami, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelumnya ampuni dosa kesalahan kami yang kami perbuat agar kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bernyanyi. Oke Bang, tadi kita udah dengerin sedikit firman Tuhan dari Amang Sintua ya bener Bang? Banget. Kalau Abang dengar, Abang dapat, apa intinya tuh, berarti kita harus bijaksana ya. Betul, seperti Yusuf ya Bang? Iya benar banget. Dan istilahnya kita percaya ada kesulitan, pasti di kemudian hari ada sukacita Bang, bener di masa depan ya banget. Bang? Dan intinya masa depan yang baik pasti ada. Untuk setiap adik-adik yang percaya sama Tuhan, yang mengikuti Tuhan, pasti ada masa depan yang cerah ya Bang? Iya. Oke. Oh, ada lagunya juga Kak. Iya. Masa apa depan tuh, sungguh ada. Oh, apa? Kita mengumpulin sambil mengumpulkan persembahan. Ya. Oh, kita persiapkan. Persembahannya di tangan kanan. Jangan lupa adik-adik, jangan dikucil-kucil. Iya. Cukup lipat 2 aja. Betul. Oke, kita ucapkan janji ya Bang. Oke. Di sini Tuhan, aku persembahkan, aku tidak berdosa. Oke Kakak. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
Marilah kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita tutup ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruni kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Salam adik-adik semua. Shalom Mamang. Oke. Wih, nggak terasa Kak. Ibadah kita udah selesai ya Bang? Sudah selesai dong Kak. Nah. Apa tuh Bang? Seperti biasa Kak. Aktivitas adik-adik ya Bang? Bener. Oh. Yuk kita Oke, lihat kita lihat yuk Bang. hasil aktivitasnya. Check it out. Ting. Oke, Wah bagus-bagus ya Bang. keren banget. Tapi biarin adik-adik makin rajin nih Bang. Iya. Aktivitasnya bisa dilihat di mana sih Bang? Bisa dilihat juga sisaannya, mentahannya di IG Sekolah Minggu apa tuh Bang HKBP. namanya Bang? @smhkbp Celduk. Nah ini ya di sini. Nah jadi sekarang kan udah mau Natalan nih Kak. Oh iya bener Iya tuh Bang. kan, rencananya kita pun ada Natalan, cuman Betul. nanti akan dikasih tahu. Nah, gimana caranya supaya kita dapat ayat Kak? Nah ini harus mengerjakan Aktivitas. bener banget biar dapat ayat-ayat banget. liturginya. Biar bisa ikut Natal ya, Bang. Bener banget Kak, harus itu. Jadi siapa yang mau Natalan? Harus pantengin terus IG Sekolah Minggu Iya, ya Bang. dan Lihat melakukan. Betul. Info-info Benar dari grup banget. juga ya Bang. Oke deh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita tentang Yusuf. Apakah adik-adik masih ingat siapa Yusuf? Ya, Yusuf adalah salah satu anak daripada Yakub. Pada waktu itu Yusuf pernah dibenci oleh saudara-saudaranya karena mendengar mimpi Yusuf. Dan Yusuf juga pernah hampir dibunuh. Lalu Yusuf dijual ke tanah Mesir. Dan Yusuf juga pernah difitnah oleh istri Potifar sehingga ia masuk penjara. Dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun.
Adik-adik, pada waktu itu di istana Mesir, Raja Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Kemudian Raja Fir'aun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Pada pagi hari, Raja Fir'aun mengumpulkan semua orang yang ahli, tetapi mereka tidak bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Lalu datanglah juru minuman. Ia memberitahu kepada Fir'aun bahwa ada seorang Ibrani yang dipenjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Siapakah dia? Ya, ia adalah Yusuf. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Fir'aun. Dan Raja Fir'aun pun menceritakan semua mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya, Yusuf mengatakan bahwa akan datang 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Kemudian Yusuf berkata lagi kepada Fir'aun agar ia mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang penuh hikmat menghadapi masa-masa yang sulit ke depannya. Akhirnya Raja Fir'aun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi oleh Roh Allah. Akhirnya Raja Fir'aun pun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Wah, luar biasa ya. Tuhan menyertai hidup Yusuf sehingga ia diangkat menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Lalu ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanannya dan menjualnya. Wah, luar biasa ya. Yusuf adalah seorang yang bijaksana karena Tuhan menyertai hidupnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan, teman-teman, oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini menceritakan tentang upaya Yusuf untuk menangani krisis yang terjadi di Mesir, krisis pangan, yaitu bahan makanan. Dengan hikmatnya, Yusuf mempersiapkan orang Mesir untuk menghadapi masa yang sulit. Sehingga ketika masa sulit itu terjadi, Yusuf dapat berbagi kepada masyarakat, termasuk berbagi kepada saudara-saudara yang membencinya. Wah, luar biasa ya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita belajar percaya dan beriman kepada Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Walaupun kita sulit di masa wabah COVID-19, kita belajar dari rumah, kita mengerjakan apapun dari rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf pada waktu itu, Tuhan juga akan menyertai kita pada masa ini. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.